Tuan, nama saya Mariska Maulani, NPM 2344108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pengantar akuntansi tentang piutang usaha. Pengertian piutang usaha. Piutang usaha adalah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah menerima barang atau jasa, tetapi pembayaran belum diterima. Ini mencerminkan klaim perusahaan terhadap pelanggan untuk pembayaran yang akan datang dan diakui sebagai aset dalam neraca. Piutang usaha terjadi karena perusahaan memberikan waktu kepada pelanggan untuk membayar setelah menerima barang atau jasa, dan ini merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Ada beberapa manfaat piutang usaha bagi perusahaan. Piutang usaha adalah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Manfaat piutang usaha yaitu yang pertama, menghasilkan pendapatan, sebab sumber pendapatan pada dasarnya berupa uang tunai dan kredit. Manfaat uang tunai di awal memang menguntungkan, namun piutang dapat lebih mendorong banyak penjualan. Pembeli dapat melakukan transaksi meskipun belum memiliki cukup uang. Yang kedua yaitu piutang usaha adalah aset lancar terbesar bagi perusahaan. Aset lancar jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Artinya, perusahaan yang menjual barang secara kredit sama artinya dengan berinvestasi di masa depan. Sebab biasanya penjualan barang kredit memiliki bunga. Selisih antara bunga dan harga asli menjadi keuntungan lain bagi perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa poin penting terkait piutang usaha dalam konteks akuntansi. Penjelasan piutang usaha. Piutang usaha diakui dalam neraca perusahaan sebagai aset. Ini mencerminkan klaim terhadap pihak ketiga atau pelanggan yang diharapkan akan menghasilkan aliran kas masuk di masa depan. Yang kedua itu ada faktur dan tagihan. Perusahaan mengeluarkan faktur atau tagihan kepada pelanggan untuk menagih pembayaran piutang usaha. Faktur ini berisi detail tentang barang atau jasa yang diberikan, jumlah yang harus dibayar, tenggat waktu pembayaran, dan informasi lainnya. Selanjutnya ada kebijakan kredit. Perusahaan memiliki kebijakan kredit yang mengatur beberapa lama pelanggan diberikan untuk membayar piutang. Kebijakan ini dapat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang atau jasa diakui ketika transaksi terjadi. Bahkan jika pembayar belum diterima, ini sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Dan selanjutnya ada penyisihan kerugian piutang Zwiefel. Perusahaan ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa beberapa pelanggan mungkin tidak dapat atau tidak mau membayar piutang sepenuhnya. Oleh karena itu, perusahaan sering melakukan penyisihan kerugian piutang atau dikenal sebagai penyisihan kerugian piutang Zwiefel untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya juga ada pemulihan piutang. Perusahaan berusaha untuk mengumpulkan piutangnya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam kebijakan kredit. Jika pelanggan membayar piutangnya, itu dicatat sebagai penerimaan kas. Selanjutnya, piutang usaha merupakan bagian penting dari siklus pengumpulan kas perusahaan dan memiliki dampak signifikan pada likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Manajemen piutang yang sangat baik sangat penting untuk memastikan perusahaan tetap memiliki cukup kas untuk beroperasi dengan lancar dan memaksimalkan penghasilan. Sedikit pembahasan materi pengantar akuntansi tentang piutang usaha. Saya Mariska Maulani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.